Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita sepanjang bulan suci Ramadan yang mulia ini menjadi sebuah bekal yang sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahqaf, ada sebuah ayat yang sangat penting untuk kita renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin." Sesungguhnya kita atau kami atau kalian berada dalam hidayah dan kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini super menakjubkan. Sebab ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata seperti itu kepada orang yang tidak sependapat dengannya, kepada orang yang bahkan berlainan akidah dengan Nabi Muhammad. Ayat ini berkata, "Hai Muhammad, kau sampaikan kepada orang-orang yang tidak seakidah denganmu, yang tidak seagama denganmu, yang tidak sependapat denganmu, bahwa engkau atau mereka dalam hidayah Allah, kebenaran, atau dalam kesesatan yang nyata." Artinya, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk memberi ruang kepada orang lain untuk punya pendapat. Memberi ruang kepada orang lain untuk berbeda pendapat dengan kita, biar dia nantinya berpikir. Karena itu kenapa Islam ini menjadi sebuah agama sampai akhir dunia ini, agama Allah yang terakhir, nabinya adalah khatamun nabiyyin, sebab Islam ini memberi ruang kepada orang-orang yang berbeda dengannya untuk berpikir, tidak mengklaim kebenaran sepihak, tanpa kemudian memberi ruang kepada orang untuk berbeda. Menarik kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, Allah juga memberi ruang kepada para malaikat untuk berbeda pendapat dengan Allah. Bukankah kisah saat Allah ingin menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan ciptakan seorang khalifah dari jenis manusia di atas muka bumi ini. Apakah kemudian para malaikat langsung berkata, "Iya ya Allah, kami akan tunduk kepadamu, kami akan dengar," bahkan malaikat tidak berani bertanya? Oh tidak. Malaikat kemudian bertanya, "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Para malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan melakukan keonaran di atas muka bumi, bahkan melakukan pertumpahan darah, sementara kami ini adalah makhluk-makhluk yang bertasbih kepadamu? Apa jawab Allah? Allah bilang, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu. Allah tidak kemudian memberikan sebuah hukuman kepada orang, kepada malaikat yang berbeda pendapat dengan Allah. Bahkan Allah bilang, "Aku lebih tahu."
Nanti engkau lama-lama engkau akan tahu. Prosesnya engkau akan tahu, kata Allah. Dan ketika para malaikat tahu, baru kemudian mereka sujud kepada Adam alaihissalam. Jadi ayat ini memberikan kepada kita sebuah formula bahwa berbeda pendapat boleh. Punya pendapat yang tidak sama dengan orang lain, itu nggak apa-apa. Diberi ruang untuk dia berpikir. Dan itulah yang ada dalam surah Al-Ahqaf yang saya kutip di awal tadi. Nabi Muhammad berkata kepada lawan-lawannya, wa inna au iyyakum, kami atau kalian. Atau itu kan berarti ada opsi. Kami atau kalian dalam kebenaran atau dalam kesesatan. Biar kita cari bersama, biar kita berpikir bersama. Itulah cara Islam membuat umatnya menjadi dewasa. Yang tidak membuat kita menjadi dewasa ketika kita mengklaim bahwa kebenaran hanya ada pada kita, orang lain pasti salah. Orang yang berbeda pendapat dengan kita pasti kafir. Orang yang berbeda pendapat dengan kita pasti sesat. Itu bukan bagian daripada ajaran Al-Quran yang sesungguhnya. Kalau Allah saja, Sang Maha Pencipta, yang Maha Tahu segala hal tentang apa yang ada di alam semesta ini, masih memberi ruang kepada para malaikat untuk bertanya dan berproses. Manusia yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada kebenaran, seharusnya mengikuti cara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan itu kepada para malaikatnya dan tentu kepada kita semua. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad dan benar-benar ingin ikut cara bagaimana Nabi Muhammad berdeal dengan orang-orang lain, berinteraksi dengan orang-orang lain, ingat surah Al-Ahqaf yang barusan saya sampaikan. Dan itu merupakan sebuah rahasia kenapa agama ini kemudian bisa diterima oleh orang-orang yang punya akal pikiran yang sehat. Agama bisa rusak ketika dipaksakan. Agama bisa rusak ketika ditampilkan dengan penuh kekerasan, dengan penuh kedunguan, dan dengan penuh kejumudan. Tidak memberi ruang kepada orang untuk berbeda pendapat dan memiliki pilihan-pilihan yang lain. Agama menjadi sesuatu yang sangat berarti ketika dibuka pintu dialog, ketika dibuka pintu berbeda pendapat. Karena itu dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Misalnya ayat yang sangat terkenal, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud. Diakhiri dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Punya kamu, agamaku. Agamaku. Maksudnya di situ ada ruang untuk berbeda pendapat. Memilih. Kalau mau sesat, sesatlah dengan dalil yang sudah engkau tahu tapi engkau ingkari. Kalau mau benar, ikutlah kebenaran dengan dalil yang engkau ketahui. Dalam ayat yang lain misalnya Allah berfirman, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang engkau jujur, bawakan dalilmu. Nah, semua ayat-ayat yang saya sampaikan adalah ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana hebatnya agama ini, luasnya agama ini, luasnya juga agama Islam ini, memberi ruang kepada semua orang untuk berpikir, berbeda pendapat, dan mencari kebenaran. Proses sangat penting. Itulah yang ditunjukkan oleh para malaikat sampai akhirnya sujud kepada Adam. Manusia seperti kita juga sangat penting untuk melakukan proses yang kita sebut dengan berpikir secara jernih, berpikir secara logis, dan jauhkan emosi-emosi yang negatif
supaya kita bisa menemukan kebenaran sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari kita semua. Semoga sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.